Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita hari ini baik semuanya. Alhamdulillah. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi prinsip pembelajaran IPS. Yaitu sebelum kita memulai materi yang Bapak jelaskan, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang Bapak akan ajarkan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekarang kita berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, mungkin ada yang tahu tentang prinsip pembelajaran IPS? Jika tidak tahu, Bapak akan jelaskan yaitu tentang prinsip pembelajaran, yaitu belajar pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat interaksi individu dengan lingkungan. Dalam proses belajar secara umum berlaku atau prinsip kesiapan, prinsip motivasi, prinsip presepsi atau prinsip tujuan, prinsip perbedaan individual atau prinsip transfer, prinsip belajar kognitif, prinsip belajar efektif, prinsip belajar psikomotor, serta prinsip evaluasi. Yaitu salah satu penting yang kita harus diperhatikan yaitu adalah berkenaan dengan prinsip belajar dan asas-asas pembelajaran, pemahaman dan keterampilan. Menerapkan prinsip belajar akan membantu guru untuk mampu mengelola proses pembelajaran secara tepat sesuatu dengan karakteristik siswa dan tujuan belajar yang telah dirumuskan dalam proses pembelajaran guru. Untuk dalam mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, yaitu upaya mendorong untuk terwujudnya perkembangan atau potensi peserta didik tersebut dalam tentunya merupakan suatu proses yang panjang yang tidak dapat diukur dalam periode tertentu, apalagi dalam waktu yang sangat singkat. Seperti apakah ucapan Rasulullah SAW, yaitu ketika menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada umatnya, yaitu bahasa adalah alat komunikasi antar manusia, dan kita telah menemukan bahwa terdapat perbedaan dalam cara-cara orang berbicara. Ada yang berbicara panjang lebar, adalah informasi yang didapatkan sedikit saja, sementara yang ada yang memiliki pengetahuan yang banyak tetapi membentuk kekuatan ungkapan untuk menyampaikan pengetahuan itu. Bahkan ada yang memperpanjang pembicaraan sementara dia mengetahui bahwa hal itu bisa diringkas tanpa menghilangkan sedikitpun inti pembicaraan tersebut. Itu analogi langsung seperti pada contoh perumpamaan orang beriman dengan pohon kurma sehingga dapat memberikan motivasi hasrat yang tahu memuji atau mencela dan mengesah otak untuk menggerakkan potensi atau pemikiran atau timbul untuk kecerdasan untuk merenung dan tafakkur. Memperhatikan keagamaan anak sehingga dapat melahirkan pemahaman yang berbeda dan tidak terbatas satu pemahaman saja, dan dapat motivasi siswa terus belajar tanpa dianggapi perasaan jemu. Yaitu memperhatikan 3 tujuan moral, yaitu kognitif,
emosional dan kinektif. Dan doa, setiap perbuatan diawali dengan diakhiri dengan menyebut nama asma Allah. Teladan, salah satu antara ucapan dan perbuatan yang dilandasi dengan niat atau yang tulus karena Allah, yaitu prosedur pembelajaran. Perkayaan proses pembelajaran dapat disain oleh guru yang semakin rupa. Idealnya kegiatan untuk siswa pandai harus berbeda dengan siswa yang sedang atau kurang, walaupun untuk memahami satu jenis konsep sama karena setiap siswa mempunyai keunikan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap pendekatan atau metode yang teknik pembelajaran tidak bisa diabaikan. Istilah pendekatan, metode, atau teknik bukanlah hal yang asing dalam pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi perkenaan dengan hakikat dan belajar mengajar. Metode adalah rencana menyeluruhan tentang penyajian materi ajar, sistematis, dan berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Sedangkan teknik adalah kegiatan yang diaplikasikan dalam kelas sesuai dengan metode, yaitu dalam pendekatan yang dipilih. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendekatan bersifat asumtif, metode bersifat tekstual, dan teknik bersifat operasional. Pengembangan kegiatan belajar harus diorientasikan pada firah manusia yang terdiri dari beberapa dimensi, yaitu jasad, akal, dan ruh. Ketiga dimensi dalam manusia disebut Rasulullah dipelihara dengan terwujud keseimbangan. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut diperlukan terdapat dalam menentukan pendekatan atau metode teknik yang digunakan. Pemilihan ketiga tersebut diorientasikan pada pembiasaan, pelatihan, dan perenungan yang dibentuk oleh seorang guru pembimbing. Agar aktivitas yang dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran itu terarah pada upaya peningkatan potensi secara berprinsip, maka pembelajaran harus mengembangkan sesuatu yang diprinsip, yang benar, bertolak dari kebutuhan dan mental siswa untuk belajar. Meningkatkan beberapa hal dapat menjadikan kerangka bagi penerapan presensi belajar dalam proses pembelajaran. Itu ada satu, apapun yang diperlukan murid maka harus mempelajarinya sendiri, tidak seorang pun yang dapat dilakukan kegiatan belajar tersebut untuknya. 2. Setiap murid belajar dalam tempo sendiri dan untuk setiap berkelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar. 3. Seorang murid belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguasaan secara penuh di setiap dari sikap langkah-langkah pembelajaran memungkinkan murid belajar secara lebih berarti. 5. Apabila murid diberikan langsung jawaban untuk mempelajarinya sendiri, maka ia lebih termotivasi untuk belajar dan ia akan belajar dan meningkat lebih baik. Prinsip belajar petunjukkan kepada hal yang penting yang dilakukan guru agar terjadi proses belajar siswa, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan mengatasi hal yang diharapkan. Prinsip belajar itu memberikan arah tentang saja yang dilakukan oleh guru.
Siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Bagi guru kemudian menerapkan prinsip belajar dalam proses pembelajaran akan membantu terwujudnya tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam pencernaan pembelajaran. Sementara bagi siswa, prinsip-prinsip pembelajaran akan membantu tercapainya hasil belajar diharapkan. Implikasi prinsip belajar dan pembelajaran. Nah, yaitu berikut yang diuraikan berapa hal prinsip dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran, yaitu salah satunya satu, prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi merupakan dua aktivitas yang memiliki keratian yang sangat erat. Untuk menumbuhkan perhatian yang diperlukan adanya motivasi. Untuk menumbuhkan perhatian diperlukan adanya motivasi. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar pada umumnya meningkat jika anak memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Prinsip transfer belajar yaitu mengembangkan dalam terdapat yaitu prinsip dasar pembelajaran IPSMI, yaitu prinsip dasar pembelajaran IPSMI dalam kegiatan pembelajaran IPSMI dalam didaktik dengan kegiatan demonstrasi dengan memperhatikan hal itu ya seperti hal berikut, yaitu satu, integrated, yaitu istilah integrated didaktik dengan interaksi atau keterpaduan dalam pembelajaran IPS dapat dilakukan pembelajaran topik yang terkait, misalnya kegiatan ekonomi penduduk dalam hal yang ditinjau oleh persebaran dan kondisi fisik, geografis, dan tercangkup dalam disiplin geografis. Interaksi manusia sebagai makhluk sosial mempunyai melalui untuk interaksi dalam sesamanya sejak dilahirkan. Dalam sepanjang hidupnya manusia salah satu melakukan yaitu interaksi yang di dalamnya interaksi itu semakin lama dan semakin bertambahnya saja dengan semakin luasnya pergaulan dan pertambahannya individu dengan berkelompok dalam perkelompokan, senang berkelompok. Tumbuhnya interaksi disebabkan oleh berdorongkan saling membutuhkan dalam memiliki kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu kepuasan, ingin memperhatikan, dan ingin dapat kasih sayang. Manusia sebagai makhluk hidup sosial ingin hidup berkelompok, konsekuensinya saling membutuhkan. Manusia sebagai anggota masyarakat yang selalu bekerja sama dalam melakukan pekerjaan, memecahkan masalah sosial, dan membentuk memenuhnya kebutuhan hidup bersama, kerjasama, saling membutuhkan keperlompokan atas keinginan pribadi bagi kepentingan kelompok. Ketika sama sering dalam mengembangkan kerja sekelompok yang sering disebut gotong royong. Kesinambungan dan perubahan manusia dalam kehidupan masyarakat terkait dengan adat dari interaksi dalam masyarakat yang diwariskan dari satu interaksi ke generasi berikut. Dengan perkembangan zaman bisa saja perkembangan yang misalnya keseimbangan kehidupan suatu masyarakat terjadi karena lembaga perkawinan. Dengan perkawinan menyebabkan manusia dilahirkan, yaitu lebih jelasnya setelah menikah akan punya anak. Selanjutnya salah satu ini dapat dewasa dan menikah juga akan melahirkan anak. Demikian seterusnya sehingga manusia berkembang secara keseimbangan individual, secara kelompok, dan masyarakat sering dengan terjadinya waktu mengalami perubahan tindak dan individual, kelompok, dan masyarakat berhenti proses. Misalnya apabila
kebudayaan suatu masyarakat dalam pembelajaran waktu perubahan, baik yang mempunyai kecil, kelompok, dan masyarakat pun akan mengalami perubahan sosial. Biasanya terjadi disebabkan oleh produktif ekonomi ataupun kemajuan teknologi dengan skala perubahan berbeda-beda setiap masyarakat. Kooperatif, sistem pembelajaran yang gotong royong atau cooperative learning, dan sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan pada anak individual untuk memberikan sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang struktur. Tugas pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok. Prinsip ketergantungan positif. Kerja kelompok adalah kerja tim, artinya keberhasilan sekelompok sangat tergantung dari keberhasilan semua sekelompok, sangat tergantung dalam anggota yang lain. Ketergantungan antara anggota dalam kelompok akan efektif apabila setiap anggota dalam kelompok mengetahui dan baik tugas yaitu masing-masing sesuai dengan kemampuan. Berdasarkan pada inilah hakikat yang bergantungan positif, artinya tugas kelompok tidak mungkin bisa dengan sukses manakala anggota lain yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga semua anggota dalam kelompok ada unsur saling ketergantungan. Tanggung jawab perseorangan, yaitu keberhasilan dalam kerja kelompok merupakan keberhasilan setiap individu. Jadi setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setiap anggota harus memberikan kontribusi yang lebih baik untuk keberhasilan kelompoknya. Implikasi dalam evaluasi, guru harus memberikan penilaian terhadap individu, disampaikan penilaian terhadap kelompok. Interaksi tatap muka, yaitu interaksi pembelajaran ekspresi, memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertahap maka saling memberikan informasi dan saling belajarkan. Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk kerjasama, menghargai setiap perbedaan manfaat kelebihan yaitu masing-masing anggota tersebut, dan mengisi satu kekurangan masing-masing. Anggota kelompok belajar kooperatif dibentuk secara heterogen yang masalah dari budaya, latar belakang sosial, dan kemampuan akademik yang berbeda, sehingga proses memperkaya antara kelompok akan terwujud. Tekstual, prinsip dasar pembelajaran tekstual harus memperhatikan beberapa dalam pembelajaran, di antaranya itu salah satunya menekankan pentingnya pemecahan, misalnya problem, mengakui perlunya pembelajaran dilakukan dalam berbagai kontensi seperti rumah, masyarakat, dan tempat kerja, mengontrol dan mengarahkan pembelajaran siswa-siswa agar dapat belajar dari dan mandiri, memuara dapat keragaman kompetensi dan kehidupan siswa yang berbeda-beda, mendorong siswa itu belajar sesama teman dan belajar bersama, menggunakan penilaian efektif. Problem solving, yaitu pembelajaran problem solving adalah melibatkan siswi meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Itu salah satunya adalah dalam pendekatan berbasis problem, peserta diminta untuk pengetahuan satu wilayah, disiplin, dan ilmu tertentu, dan menggunakan pengetahuan sendiri secara tepat, yaitu merupakan pengetahuan dalam serangkaian tantangan dan secara tepat problem yang muncul, dan mencapai solusi yang lebih pertimbangan dengan mendasar kepada alasan yang dibenarkan.
Untuk kutip adalah sebagai pertanyaan, penyelidikan, penelitian, atau pengungkapan dalam mencari jawaban. Salah satunya persoalan tujuan literasi adalah merasakan kemampuan bertanya. Tolak dari persoalan itu, siswa dilarang untuk bertanya, menyelidiki, atau meneliti melalui cara yang peserta didik langsung untuk berpikir, yaitu mengembangkan kemampuan berpikirnya. Keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan lebih menitik beratnya ranah psikologis, dan keterampilan merupakan modal dalam melaksanakan segala kegiatan untuk dapat melaksanakan dan pihak lain. Melaksanakan pendekatan keterampilan ketika berkaya dan pengetahuan, termasuk kemampuan sumber-sumber tertulis. Jadi, prinsip mampu melaksanakan kegiatan secara wajar dalam segala hal yang dituntut keterampilannya. Pelaksanaan sejenis keterampilan yaitu salah satu keterampilan motorik. Hal ini yang berhubungan dengan bermanfaatnya kemampuan yang tentang kaki. Keterampilan intelektual adalah bentuk keterampilan yang banyak menggunakan akal atau pikiran dan penalaran. Ya, mungkin cuma itu materi yang Bapak sampaikan. Mungkin jika sekarang waktunya kita akan pulang, mungkin sebelum Bapak pulang, mungkin Bapak akan menyimpulkan suatu materi yang Bapak jelaskan tadi, yaitu belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh individu dalam interaksi untuk memperoleh perubahan tingkah laku dari yang tidak mengerti menjadi mengerti agar mendapatkan suatu tiapnya. Yaitu ilmu yang dimaksud dalam ayat adalah ilmu yang dapat berguna bagi diri sendiri maupun orang lain, tidak merugikan siapapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Bapak mengakhiri, kalian harus Bapak kasih PR, yaitu siapkan pulpen sama bukunya dan ditulis. Itu 1. Jelaskan peristiwa yang terjadi dalam proses pembelajaran. 2. Jelaskan prinsip dalam pembelajaran. 3. Jelaskan ciri dalam pembelajaran. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan belajar. Yang kelima, jelaskan jenis instruksi pembelajaran yang jauh dari proses pengolahan pesan. Nah, itu tugas rumah, jangan lupa dikerjakannya, harus dikerjakan, karena itu agar Bapak akan menambahkan suatu nilai untuk kalian di akhir nanti. Itu penting bagi kalian, yaitu ilmu pengetahuan sosial bukanlah ilmu disiplin ilmu, melainkan suatu program, yaitu pengajaran atau mata pembelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya integrasikan bidang ilmu sosial, yaitu salah satunya ilmu sejarah, ilmu biografi, dan ilmu ekonomi, dan ilmu sosiologi, dan humaniora, aspek normal, nilai, bahasa, seni, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial bukanlah disiplin, melainkan suatu program mengajarkan mata pembelajaran tadi yang Bapak jelaskan. Ya, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang Bapak jelaskan tadi agar bermanfaat untuk kita semuanya, maupun pribadi ataupun di lingkungan kita sekitar. Itu berdoa mulai. Doa selesai. Sekian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.